nanti di sini setelah dia mengambil, dia akan melakukan selebrasi. Gitu kan. Dan selebrasinya begitu. Nanti kadang lompat-lompat, kadang nari-nari begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Abi Al selaku guru informatika di Ar-Raihan Islamic Science Tech School, dan di podcast coding competition ini kita bakal ngobrol santai seputar aplikasi Swift Playground. Oke, betul. Gimana kabarnya Abi Farhan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik sehat ya. Abi, kira-kira Bi, apa itu Swift Playground, Bi? Oh ya, Swift Playground ini aplikasi dari Apple yang sepertinya dia bundling di perangkat iPad atau MacBook ya. Di sana kita belajar tentang coding, mulai dari yang dasar. Nanti kita akan kenalan beberapa nyebutnya itu ya mungkin coding dasar gitu lah, atau yang fundamental begitu. Bahkan sampai ada beberapa aplikasi yang lain gitu. Intinya di Swift Playground ini ada beberapa bundling aplikasi berupa game yang bisa kita gunakan sebagai media belajar menulis coding. Gitu. Oh, betul sekali. Kira-kira gini, kenapa anak-anak Ar-Raihan dari SMP sampai SMA ini perlu belajar coding, Bi? Saya kira coding itu bisa menjadi salah satu cara untuk mengajarkan siswa belajar sistematis, berpikir sistematis, logis gitu. Dan nanti bisa bisa memilih atau memperkirakan masalah-masalah dan solusinya. Jangan bayangkan bahwa ketika kita berbicara tentang coding itu berarti menulis program ini, program itu. Saya kira tidak hanya begitu gitu. Contoh nanti di Playground Swift ini kita akan diajarkan supaya terampil melihat masalahnya apa, terus kemudian bagaimana mengatasi masalah di situ melalui karakter di dalam game itu yang nanti namanya kalau nggak salah byte ya. Siap. Berarti di Swift Playground ini kurang lebih belajar coding jadi menyenangkan ya, Bi ya? Iya betul, belajar coding dari game. Dari game ya, oke. Ya. Nah, Bi, untuk Swift Playground ini khusus di iPad saja atau bisa di Android? Kalau di Android saya pernah menginstal ya, tapi bukan Swift Playground. Karena sepertinya Swift Playground itu memang untuk Apple. Jadi dia di MacBook ada, kemudian di iPad ada. Saya kurang tahu di iPhone ada atau tidak ya gitu. Cuman kalau versi Android mereka ada sendiri. Google mengembangkan juga. Mengembangkan juga. Oke. Langsung saja nih, Bi, kita buka. Oke, boleh. Mari kita kenalan dengan ini ya. Oke, kita buka ini di aplikasinya. Di sini ada berapa ini ya? Ada beberapa chapter, masing-masing punya tujuan goal masing-masing ya, goalnya sendiri-sendiri. Mulai dari belajar loops, kemudian kita belajar conditional code yang kalau ini akan begini, kalau tidak begini maka begini gitu kan ya. Itu di matematika juga belajar, di bahasa juga belajar conditional thing. Terus oke. Sebelum kita masuk ke Swift Playground itu, salah satu modelnya itu adalah Learn to Code 1 ini, Bi. Iya, betul. Kira-kira selain ini ada modul-modul yang lain nggak? Iya, di sana banyak sekali modulnya ya. Awal-awal dulu saya pikir hanya Learn to Code 1, Learn to Code 2, terus apa begitu. Ternyata di sana juga sudah disiapkan kalau kamu ingin bikin aplikasi nanti bisa pakai ini ya, membangun software robotik. Itu bisa dibangun di sini. Jadi kalau pingin belajar yang advance, ya kalau kita punya background tentang penulisan coding nggak ada masalah, bisa langsung pilih salah satu aplikasi sana gitu. Tapi kalau belum punya backgroundnya, ya biar kita kenal perintah-perintahnya, kita mulai dari Learn to Code. Dan ini yang kita kenalkan ke siswa-siswa Ar-Raihan. Jadi emang yang dikompetisikan itu adalah Learn to Code 1 ini ya? Iya betul.
meskipun di sana ada Learn to Code 2, terus kemudian beberapa aplikasi lain, ya kita di sini dulu. Learn to Code yang pertama. Satu sisi mereka anak-anak kita yang sudah tahu coding, biar coba sih uji kompetensi nih. Sekaligus kita menyaring, mengajak anak-anak yang belum tahu tentang coding biar belajar. Yang terlebih lagi mereka itu kan sudah 1 by 1 ya, 1:1 menggunakan iPad. Kalau iPad-nya tidak digunakan hal yang produktif kan sayang sekali gitu. Kira-kira kalau kita mengerjakan kurang lebih 90 menit nih Bi, untuk Learn to Code 1 ini bisa tidak menyelesaikan seluruh chapternya? Kalau menyelesaikan seluruh chapter agak ragu saya ya Bi ya, bisa menyelesaikan seluruh chapter. Tapi anggaplah 20 menit pertama menyelesaikan chapter pertama, komen itu nggak sampai 20 menit lah. Saya kira 15 atau 10 menit sudah bisa menyelesaikan chapter pertama untuk komen. Nanti untuk function ini juga cenderung mudah karena belum bertemu dengan masalah-masalah. Hanya mengenalkan perintah-perintah lebih tinggi sedikit daripada perintah yang ada di bagian pertama. Mungkin nanti kalau sudah masuk di bagian ketiga tentang loops, itu baru anak-anak atau peserta nanti harus belajar lebih memahami masing-masing fungsinya. Terus ya kalau mau menyelesaikan ini tentu ya butuh waktu ya. Tapi kalau untuk 90 menit melihat potensi siswa, kemampuan mereka, saya agak ragu selesai. Mungkin akan ada ya 1 atau 2 yang bisa sampai di chapter terakhir meskipun tidak rampung, mungkin ada gitu. Tapi peserta kita itu kan cukup banyak. Betul. Tambah lagi kalau ingin mengerjakan ini dengan cepat, memang model bahasa Inggrisnya harus tinggi ya, Bi. Gitu, harus bagus karena perintah-perintah di dalam Learn to Code ini menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris gitu. semua ya. Iya. Oke, kita mulai bedah satu persatu chapternya nih Bi ya. Oke, baik. Nah, untuk pertemuan kali ini kita fokus sama satu chapter aja nih Bi. Oh ya, berarti yang chapter comment. Oke. Oke, baik. Ayo kita lihat ya. Mulai dari introduction nih. Oke, introduction. Kita akan di masing-masing chapter pasti ada introduction, Bi. Iya. Nah, dan introduction di sini hanya menunjukkan studi kasus yang di kehidupan sehari-hari gitu. Ibaratnya prosedur ya dalam melakukan aktivitas apa begitu ya. Nah, di sini belum memuat codingnya sama sekali. Nah, ini di sini dimulai halaman 6. Yeah. Jadi di comment ini di introduction kita dikenalkan move forward. Yeah, move forward ini perintah untuk maju. Yeah. Perintah untuk maju. Ini functionnya. Saat ini kita belum bisa mengubah atau memodifikasi function. Nanti akan belajar. Tapi sekarang untuk pakai yang dasar dulu lah gitu. Disebutkan move forward. Oh ya, kalau saya lihat tadi di sini ada karakternya yang lucu ya, Bi. Oh iya. ini yang membuat anak-anak juga seneng gitu ya. Yeah. Pas ini kita sosialisasikan juga wah unyu gitu ya. Apanya yang unyu sih sebenarnya? Dari karakternya ya, cara jalannya ya. Jadi betul. Pembuatan animasi dari Swift Playground ini emang benar-benar dipikirkan oleh Apple ya. Ya. Ini sepertinya betul-betul anak ketika melihat itu dari gambar karakternya aja sudah mengundang gitu kan. Nah, di komen ini selain tadi itu move forward, ada perintah lagi collect game. Collect game ini perintah untuk mengambil mutiara. Nah, kalau collect game mutiaranya itu ada di atas. Jadi nanti dia tuh lompat kayak metik buah delima gitu. Metik begitu. Ini pakai collect game. Berarti untuk yang pertama ini dianya cuma menggunakan 2 perintah di sini ya. Iya betul. Hanya 2 perintah maju dan collect game, belum yang lain-lain gitu. Karena memang betul-betul perintah paling dasar. Kita start. Oke, kita lihat nih perintah yang paling pertama. Ini level pertama dari chapter pertama. Kita diminta untuk menyuruh si karakter. Kita lihat di sini use Swift command to tell byte to move and collect game. Kita gunakan perintah yang sudah dibuat oleh aplikasi ini, disediakan di sini ya. Oh ya, berarti di setiap step by stepnya itu ada deskripsi goalnya ya, Bi? Iya, betul. Setiap level
ada deskripsi goalnya, dan itu yang harus dilakukan. Jadi pahami dulu yang goal itu pasti tujuannya untuk itu. Nah, karena di sini tujuannya adalah mengambil game, mengambil mutiara, ya itu kelihatan di situ. Terus salah satunya di sini ada apa namanya, semacam kayak papan untuk mengambil. Nah, nanti itu ada beberapa macam bentuknya ya, karena di awal baru mengambil mutiara. Berarti di sudut kiri samping itu ada deskripsi goalnya. Betul. Terus di bawahnya itu kode pemrograman yang akan kita tulis. Oke, betul. Dan sebelah kanannya itu ada visualisasinya ya. Ya, visualisasi. Oke. Contoh kita ambil lah ya. Ini cara bekerjanya, kita akan kita akan menyuruh byte. Iya. Byte itu karakternya, nama karakter. Diambil dari kata apa sih byte itu? Byte itu dari salah satu satuan, satuan terkecil digital, ya. Satuan digital ya. Byte. Kita akan mengenalnya kilobyte, berapa MB begitu, berapa KB gitu. Ternyata B-nya itu byte ya. Iya. Oke. Ini kan di sini kita lihat ada kotak 1, 2 dan 3. Nah, berarti kita memerintah supaya si byte ini maju 3 langkah. Nah, kita lihat di sini ada move forward, kita klik move forward. Di sini ada 3, berarti nanti dia akan maju 3 langkah. Nah, ya ini gambar seperti jam ini untuk mengukur kecepatan dia jalan majunya ya. Karena kalau kita nanti pas lomba jangan pakai yang run my code. Iya. Slow motion dia. Waktu kita habis nanti kita pilih yang run faster aja. Gitu. Tuh segitu cepatnya dia jalannya. Jadi ada 3 kali. 3 kali. Oh, karena ini apa? Bedah materi ya pelan aja harusnya ya. Oke. 1, oke, 2, terus kemudian 3. Tapi kan dia belum mengambil ini, dia baru maju 3 langkah. Nah, untuk mengambil apa ini namanya? Berliannya, mutiaranya, kita pilih pakai collect game. Berarti maju, ambil game-nya. Kita lihat sekali lagi lah. Maju, dan satu lagi, maju. Setelah itu ngambil. Oke, dia udah selesai. Kira-kira Bi, ini ada batasan ketika kita merunning programnya nggak Bi? Tidak ada. Saya pernah di bagian-bagian akhir kan cukup rumit ya. Itu mau 3 kali, 4 kali, 5 kali nggak ada masalah. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Jadi mau codingnya itu mau nempel banyak, itu tidak masalah. Jadi memang ini tidak diberikan batasan waktu kita muternya berapa kali salah, tidak. Pokoknya kita diminta untuk mencapai goal yang disuguhkan di sini dengan kode yang sudah ada di sini. Berarti kita harus selalu mencoba nyampe berhasil ya. Iya, sampai berhasil. Nanti kalau berhasil ada tandanya nggak Bi? Kalau dianya berhasil menyelesaikan tahap demi tahapnya. Oke. Secara visual kita bisa melihat karakter dia itu pasti menari-nari. Ya, apa namanya, selebrasi ya. Selebrasi. Contoh nanti di sini setelah dia mengambil, dia akan melakukan selebrasi. Gitu kan. Selebrasinya begitu. Nanti kadang lompat-lompat, kadang nari-nari begitu. Kita bandingkan coba. Ini salah satu kalau dia hanya maju tapi tidak mengambil mutiaranya. Artinya goal belum tercapai. Ekspresi dia itu kayak kecewa. Gitu ya. Nah, ini nanti kalau level yang sudah tercapai biasanya akan ada tanda di sini ya. Dia terchecklist, artinya dia sudah tercapai. Saya kira ini nanti salah satu yang jadi pegangan indikator panitia gitu. Jangan sampai chapter bagian terakhir gitu ternyata banyak yang terlewati. Padahal belum ke checklist. Belum terchecklist. Oke, kita next. Di level kedua dari chapter pertama, di sini kita belajar tentang belok kiri. Belum ada belok kanan. Ini masih belok kiri semua. Nah, di sini kan kita melihat si karakter byte ini harus maju 1, 2 langkah. Dia nggak bisa maju lagi karena ada tebing di depannya. Kalau tebing kan jatuh ke bawah ya. Ada tembok di depannya. Jadi harus belok kiri. Setelah belok kiri, maju 1 langkah, ngambil game. Jadi di sini langsung aja begini itu ini salah nih ya.
Ini kayaknya bukan saya buat ya. Berarti Oke. kalau di level 2 itu seharusnya masih kosong ya? Iya, seharusnya masih kosong. Mungkin karena tadi sempat coret-coret sedikit ya. Ya. Oke, kita majunya kita hitung 1 2, ya tulis saja maju 1 2, terus dia belok kanan berarti dia Belok kiri? belok kiri. Ya. Sudah belok kiri dia terus maju 1 2, terus ngambil collect game. Oh, Oke. Nah, di sini ada step through my code. Nah, kalau kita pilih step through my code, kita akan tahu visualisasinya. Tuh, maju 1 langkah ditandain di sini, maju 1 langkah di sini gitu. Jadi itu untuk memastikan bahwa nanti ketika ada bug atau ada masalah, kita tahu kode mana ya letak masalahnya. iya. Barangkali kan yang masih sedikit nggak kelihatan ya. Tapi kalau nanti sudah di bagian banyak kita ada kompleks coding yang lebih kompleks, mungkin bisa menjalankan yang tadi itu untuk mengetahui mengetahui kesalahannya ada di mana gitu, Bi. Oke. Ini berarti untuk siswa udah dapat bocoran nih ya, Oh di iya, level 1 dan betul. level 2. 1, level 2. Level 1 dan level 2 itu betul-betul perintah yang sangat mudah. Tinggal kita menghitung kotaknya berapa, perintahnya untuk apa, dan jalur saja. Nah, nanti masuk ke yang 3 baru agak sedikit mikir gitu lah. Iya. Oke, kita coba cek aja nih, Bi. Oke. Iya. Langsung yang nomor 3. Nomor 3. Oke, baik, kita level 3. Di level 3 ini ada perintah baru yaitu toggling a switch. Semacam menyalakan saklar gitu ya, Bi ya. Menyalakan saklar. Nah, di sini kita lihat ini kan saklarnya yang gambar telapak kaki kaki Zuma ya, kalau game Zuma. Nah, dia kan begini ya. Dia jalan, nanti pas di atas ini dia lompat. Menggunakan perintah toggle switch. Nyalakan saklar. Switch itu kita artikan saklar. Berarti di sini yang perintah move forward tadi sudah tidak dijelaskan lagi di deskripsi goal ini ya. Betul. Deskripsi yang di sini udah nggak ngomongin lagi move forward, tidak ngomongin lagi collect game ataupun belok kiri gitu. Karena sudah selesai. Ya, jadi di sini hanya bicara tentang menambah baru. Nah, ini kita baca di sini kan tentang perintah baru. Lihat itu di sana di baris pertama ada tulisan goal. Goalnya adalah collect the game, then toggle the switch. Nah, jadi goalnya adalah mengambil berlian atau mutiara, kemudian nyalakan saklarnya. Jadi perintah antara menyalakan saklar sama mengambil mutiara itu beda. Ya, betul. Ini nggak bisa diisengin kok dia. Misal kita suruh majunya sampai 4 kali gitu dengan harapan kalau dia jatuh bagaimana gitu ya. Namanya begini gitu. Dia tidak tetap dia akan mengimbangi, tidak akan jatuh gitu ya. Siapa tahu nanti iseng pengen ngeliat kalau dia jatuh gimana. Karena di situ jurang semua ya. Iya, jurang semua. Ini visualisasinya menarik sekali. Kita lanjut gimana? Boleh. Oke. Ya. Setelah di sini ya di toggle switch, di sini ada portal practice. Di portal practice ini di sini kita akan melewati portal. Iya. Nah, ini. Sebenarnya portal ini juga enggak menghasilkan apa-apa, cuman jalan pintas saja untuk mendapat nanti memang ada tantangan. Si Bytes ini mengambil game, menyelesaikan misinya. Salah satu cara supaya tidak terlalu banyak coding, arahkan saja ke portalnya. Iya. Jadi perintah untuk masuk portal itu nggak ada ya? Nggak ada. Tetap cara perintahnya adalah ini berarti suruh maju terus sampai ke pertigaan itu, terus belok kiri maju. Oke. Atau pingin kita lihat ini kan hanya maju semua ya. Boleh. Nah, ini maju 3 kali belok kiri terus bagaimana masuk portalnya? Mungkin saya juga penasaran. Udah lama banget Bi saya nggak main ini Bi gitu. Terakhir kali kapan Bi? Kayaknya saya menyelesaikan ini sudah setengah tahun yang lalu Bi. Udah lama. Iya. Jadi dari aplikasi yang Abi selesaikan ini karena banyak manfaatnya, kenapa nggak kita coba ke siswa-siswa kita betul, ya? Betul. Nah, jadi dia bisa lewat itu ya, masuk ke lubang portal, terus kemudian dia muncul di sini. Gitu. Nah, itu dia nggak jatuh lah. Dan jangan lupa
harus diselesaikan misinya ya. Dia kalau nggak selesai misinya sedih dia. Iya. Dan nggak ke checklist nanti ya, Bi. Oh iya, betul, nggak ke checklist. Oke, kita lanjut lagi. Bi. Oke, baik. Setelah ini di sini ada finding and fix bug. Nah, ketika kita load misi yang ini sudah ada teksnya, tapi teks ini salah. Oh iya. Coding ini salah. Jadi kita diminta untuk memperbaiki codingnya supaya si byte ini maju terus sesuai dengan harapan kita gitu. Nah, di sini yang saya maksud tadi itu, Bi, kalau kita menggunakan through my code. Dengan kita memilih through my code, kita tahu, loh, ini kan harusnya bukan di sini beloknya gitu. Berarti ada yang kurang codingnya. Ya. Nah, di situ kita perbaiki codingnya. Berarti kode yang sudah ada di sini bisa kita hapus, bisa kita tambahkan ya? Iya, betul. Yang di sini bisa dihapus, bisa ditambahkan. Berarti kurang lebih masih sama ya perintah-perintahnya, Bi ya? Betul, masih sama. Itu kan ini hanya melatih keterampilan kita maju belok kanan, mengambil kan ya. Iya. Tidak begitu kompleks. Iya. Coba ini di sini ada bug squash practice. Ini juga sama dengan yang tadi. Ini perintahnya kalau tadi menemukan bugs dan codingnya sedikit, ini kan lebih banyak. Reorder the command to debug the code. Mengurutkan kembali perintah-perintah yang ada di sini untuk menghilangkan bug yang ada dalam kode tersebut. Bug itu apa sih, Bi? Bug itu ya? Aduh, kalau bug itu setahu saya ya, Bi ya, itu adalah salah satu kesalahan dari sebuah program, Bi. Iya. Perintah yang kita masukkan dan terjadi kesalahan ketika kita running biasanya. Makanya kita sebut sebagai bug. Nanti hasilnya itu mengalami error. Oke. Baik di bahasa pemrograman yang lain juga, bukan hanya di pemrograman Swift. Ya. Jadi kita senang bangun website, salah bikin codingnya gitu. Itu juga biasa muncul bug di sana ya. Oke, jadi biasa. Bug itu tidak hanya istilah yang ada di Playground Swift ya. Betul sekali. Betul. Oke. Ya. Kadang kan ketika kita lagi main game online juga, Bi, ada beberapa perintah-perintah yang karakternya itu bisa terbang sendiri misalnya. Itu kan salah satu bug juga yang bisa kita laporkan ke developernya atau pengembangnya. Masa lagi main main game seharusnya dia ditembak mati, kok ini nggak mati gitu. Padahal nggak punya skin ya. Iya. Itu bisa dilaporkan juga ke pengembangnya. Oke. Ya mungkin berarti ada kesalahan kode di dalam pembuatannya ya. Iya. Baik, kita lanjut. Ini sama ya masalah di bug squash practice sama finding and fixing bugs ini juga sama. Dia hanya memperbaiki kode yang sudah disediakan. Nah, ini yang agak berbeda di bagian terakhir. Ini ujian. Ujian kita di level pertama yaitu memerintahkan si byte ini untuk menyelesaikan misinya. Misinya itu menyelesaikan mengambil berlian dan menyalakan saklar. Saklar. Tapi ingat, harus dicari jalan tercepat. Nah, ini kan bisa saja muter-muter kemana-mana selesai gitu. Cuman kan codingnya terlalu banyak. Itu nanti baris kodenya terlalu banyak. Nah, kita menelaah dulu mana jalan yang terpendek supaya bisa menyelesaikan misinya, yaitu mengambil berlian dan menyalakan saklar. Dengan cara yang lebih efisien. Iya, dengan cara yang lebih efisien. Berarti kalau sudah menyelesaikan tahap akhir dari level ini, baru dianya masuk ke chapter berikutnya, yaitu tentang function ya, Bi ya. Baru nanti kita belajar tentang function. Belajar function itu lebih menarik lagi. Menarik lagi. Karena di sini kita ngelihat kodenya adalah collect game, move forward. Nanti kita bisa ganti dengan ambil berlian. Jadi tidak lagi pakai collect game tapi ambil berlian. Berarti kita kayak bisa membuat perintah-perintah tambahan. Iya, betul. Kita bisa memodifikasi perintah. Oke. Ya, untuk ini dulu warga Araihan. Jadi kita cukup pembahasan sampai chapter 1 saja. Oke. Tapi mau dibahas lagi nggak sisanya? Boleh.
kita bahas nyampe function aja nih, Bi. Tapi Biar nanti ya. nanti memudahkan para siswa ketika coding competition di tanggal 31 Oktober 2025. Berapa pesertanya, Bi? Pesertanya kalau yang sudah daftar kurang lebih 90-an, Bi. 90. Iya. Jadi 90 itu lebih malahan, lebih dari ya? 90. Lebih dari Bukan 90. kurang lebih ya, lebih dari 90. Lebih dari 90. Oke dah. Iya. Ini sepertinya hajat TK pertama, hajat IT yang pertama ya, Bi ya. Betul sekali. Siapa tahu dengan project ini bisa nanti kita di semester genap melakukan project-project yang lain. Baru. Oke. Dan pokoknya orientasinya pengembangan di siswa ya. Betul sekali. Oke, saya akhirin untuk podcast coding competition pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.